Lebih baik aku korbankan kakiku seperti ini daripada aku ketangkap basah dan dijebloskan ke penjara. Aduh, tadi aku hampir aja ketahuan. Untung aja aku cepat bertindak. Tapi sekarang udah aman dah. Loh, sayang. Ini apa? Kok baju kamu dibawa ke sini semua? Mulai sekarang, Tiara mau tidur bareng Mama sama Papa. Soalnya Tiara takut ada orang jahat yang menyelakain kita, Pak. Sayang, kamu tuh udah besar. Kamu gak bisa tidur satu kamar lagi sama orang tua kamu. Jadi aku nggak boleh tidur bareng Papa sama Mama. Aku kan takut, Pak. Aku mau tidur sendirian. Sayang, bukannya gak boleh. Kalau sesekali tidur sama mama sama papa boleh. Tapi kalau tidurnya satu kamar terus, kau pindah kamarnya ke sini, nggak boleh. Kalau kamu emang takut, kamu bisa satu kamar sama Intan. Gimana? Enggak, Pak. Aku nggak mau tidur bareng Intan. Aku mau tidur di sini, kok malah tidur bareng Intan sih? Mendingan Papa usir aja Intan dari sini. Sayang. Mama jahat. Ardi selama ini selalu berpihak kepada Naila daripada aku, ibunya dan Tiara. Kali ini aku nggak akan mengatakan apa-apa karena mereka baru kembali dari rumah sakit. Tapi lihat saja nanti. Aku akan mulai meracuni pikiran Ardi agar membenci dan mencurigai istrinya yang gila itu. Naik. Kamu tuh gak punya belas kasihan. Hah? Ini bulan Ramadan loh. Harusnya tuh kamu tuh berbuat kebaikan. Tapi apa yang udah kamu lakuin, ha? Kamu mau usir Intan dari rumah ini. Kamu lupa ya? Dia tuh udah nyelamatin nyawa kamu. Pak, Mama nampar aku cuma buat belain Intan, Pak. Aku udah gak sayang lagi sama aku. Padahal aku udah ngias kamar ini khusus buat Mama sama Papa. Tapi aku malah gak boleh tidur di sini. Mama malah nampar aku. Mama udah gak sayang sama aku. Mama kamu itu bukannya nggak sayang sama kamu. Tapi tadi ini bilang sama kamu. Apa setuju? Sayang. Yang papa tahu dulu putri papa itu penyayang. Lembut. Mengasih. Tapi kenapa sekarang kamu berubah? Jujur papa rindu sama Tiara yang dulu. Kenapa sayang? Sekarang aku sudah tahu cara menghasut Ardi. Aku benci sama kamu, Intan. Aku benci. Aku berharap kau pergi dan gak tinggal di sini lagi. Tiara, salah aku salah kamu apa? Kamu pikir aja sendiri. Kan berdua tuh sama-sama anak aku, Mas. Tapi kenapa Tiara sangat membenci Intan? Padahal mereka berdua lahir di rahim yang sama, itu rahim aku, Mas. Sayang, kamu harus pelan-pelan sabar.
Kamu harus tahu, kamu itu ibu yang baik. Tiara, dia cuma butuh waktu supaya dia bisa nerima Intan. Tapi aku takut, Mas. Kalau misalkan dia dendam kayak gini, terus dia benci sama Intan. Gak bagus juga untuk pertumbuhannya. Aku gak mau, Mas, anak kita. Anak kita jadi benci sama orang, jadi dendam kayak gini, Mas. Aku ngerti ketakutan kamu, sayang. Tapi kamu harus tahu, kamu itu ibu yang sangat baik. Kamu membesarkan anak dengan sangat baik. Sayang, sekarang kita sama-sama belajar untuk membesarkan Tiara. Tiara belum bisa menerima Intan sebagai saudaranya. Tapi kamu tahu, Mas, Intan itu gak pantas untuk diginiin, Mas. Rasakan kamu tahu, Mas. Aku bukan ibu yang baik. Dari Intan kecil aku gak pernah ngerawat dia, Mas. Tapi dia yang rawat aku, Mas. Pas aku sama ibu sakit, dia yang ngerawat aku. Dan dia menuhin semua kebutuhannya dia tuh sendiri, Mas. Aku udah cuma ibu yang gila, Mas. Sekarang Intan pantas untuk bahagia, Mas. Iya, sayang. Aku ngerti. Tapi sekali lagi kamu harus sabar. Kasih mereka waktu untuk bisa menerima satu sama lain. Mereka akan baik-baik aja. Ya. Mirza, maaf ya. Gak apa-apa, Mai. Aku ngerti kok. Biar bagaimanapun, Bu Rina itu kan ibu kamu. Kalau aku sih bukan siapa-siapa kamu. Permisi, Mbak Maya, Mas Mirza. Bu Narsi sudah siap untuk pergi. Tadi dia sudah menyuruh saya untuk memesan taksi. Ibu pergi? Pergi sama siapa? Saya nggak tahu, Mas. Itu bukan urusan saya. Saya nggak tahu alasannya, tapi Bu Narsi bilang begitu. Ini pasti gara-gara ulah mama. Bu Sri, tolong panggilkan Naila ke sini. Supaya kita kasih tahu dia tentang hal ini. Baik. Perempuan pincang. Keputusan kamu untuk pindah dari sini itu sudah tepat sekali. Kamu tuh nggak pantas tinggal di sini. Merusak pemandangan aja. Saya bersyukur saya punya tempat untuk saya pergi. Memang rumahnya tidak sebesar rumahmu, tapi saya merasa di sana lebih nyaman, penuh kasih sayang. Kaki saya memang pincang, tapi lagi-lagi saya bersyukur Tuhan memberikan kesembuhan, saya bisa jalan lagi. Daripada punya kaki sempurna seperti kamu, tapi menggiring kamu ke langkah yang salah. Hei, kamu tuh hanya ngiring lihat kehidupan aku. Dasar orang miskin pesakitan. Bu. Bu, maafin aku ya, Bu. Aku udah buat Ibu nggak tenang di sini dan nggak nyaman tinggal di sini, Bu. Nay, gak apa-apa Naila. Jaga diri kamu baik-baik ya. Apalagi Intan.
kamu harus menjaga dia. Juga kalian berdua. Hati-hati. Ibu pamit ya. Ibu. Ah, aduh. Au. Ih. Aduh sakit. Kalau aku tahu Intan bakal tinggal di sini, bakal nggak pernah ngomongin masalah pindah kamar ke papa mama. Aku benci sama anak itu. Dan sekarang aku harus tidur lagi setiap malam sama dia. Aku harus ngelakuin sesuatu buat nyingkirin dia. Aku punya ide. Lihat aja nanti. Dan kayak gini, semut bakal datang ngerebutin Gula. Dan kamu bakal dikerebutin semut. Gatel-gatel badannya. Dan gak bakal bisa tidur sepanjang malam. Jadi dia gak bakal betah tinggal di sini. Ma? Kaki mama kenapa sakit? Enggak apa-apa kok. Ini cuma kena beling sedikit aja, ntar juga sembuh. Astagfirullahaladzim. Bisri? Bisri? Ya Mas, ada apa? Loh, Ibu kakinya kenapa, Bu? Bi, minta tolong telepon dokter buat periksa kakinya mama. Ya, baik. Halo, dokter? Wah, makasih. Iya, Pak Dokter. Silakan, Pak. Yuk. Oh, dokter ini kan dokter yang nanganin keracunan keluarga kami kan waktu di rumah sakit. Iya, betul sekali Pak Ardi. Iya, Pak. Jadi waktu di rumah sakit saya sempat minta kartu nama Pak Dokter. Yaudah, kalau gitu silakan masuk dok. Rasain kamu, Rina. Sekarang kamu akan terjebak oleh perbuatanmu sendiri. Mari. Baik. Sepertinya Ibu terkena infeksi dan bisa jadi terinfeksi karena racun, Bu. Racun dok? Racun dari mana? Saya cuma keinjak beling kok. Tapi saat ini Ibu juga mengalami demam yang cukup tinggi, Bu. Dan itu salah satu gejala dari infeksi. Pak Ardi, Ibunya dibawa ke rumah sakit ya untuk menjalani beberapa tes supaya kita bisa mengetahui apa penyebab sebetulnya. Gawat, kalau sampai aku dites, pasti aku bakal ketahuan kalau itu racun tikus. Sama dengan racun yang ditemukan di makanan itu. Enggak usah. Saya nggak mau ke rumah sakit, saya mau di rumah aja. Kalau begitu Ibu harus diisolasi. Ibu dikurung dalam kamar dan tidak satu orang pun anggota keluarga yang boleh mendekat. Sampai kita mengetahui gejala infeksi itu semakin memburuk atau semakin membaik. Karena saya mengkhawatirkan akan menyebar pada yang lain, Bu. Diisolasi? Iya, kalau memang Ibu bersikeras untuk menjalani perawatan di rumah, ya terpaksa dengan cara seperti itu, Bu. Apalagi anggota keluarga Ibu kondisinya masih dalam keadaan rentan karena baru saja sembuh dari keracunan. Ma,
Kita ikuti saran dokter saja. Enggak, Mama nggak mau di rumah sakit. Mama mau tetap di rumah aja. Mama lebih tenang walaupun nggak ada satupun yang mau dekat sama Mama. Mau di rumah aja. Baiklah kalau begitu, saya buatkan resep obat untuk menekan infeksi supaya tidak menyebar lebih luas lagi, Bu ya. Iya dokter, terima kasih. Ibu Rina terkena racun tikus. Nah, racun itu sudah masuk ke aliran darahnya. Makanya jadi infeksi seperti itu. Apa bisa mengakibatkan kematian, Dok? Karena saya masih ingin dia hidup. Karena saya masih ingin membalas semua kejahatan dia pada saya dan anak-anak saya. Hingga saat ini Ibu Rina masih bisa bertahan. Tapi untuk jangka panjangnya ke depan kita belum tahu. Karena infeksi di kakinya itu terus menjalar. Rina memang pantas mendapatkan semua itu. Semua karena kejahatan yang sudah diperbuatnya, Dok. Terima kasih. Lihat saja, Rina. Karma itu nyata. Meski sebesar apapun kamu ingin menyembunyikan kebenaran, tapi pada waktunya nanti, Allah pasti akan menunjukkannya. Intan, kamu kenapa? Kok ngelamun aja sih? Tante Maya, Om Ardi tadi nyuruh aku suruh tidur sekamar sama Tiara. Bagus dong. Kalau kayak gitu kan kamu bisa jadi deket lagi sama Tiara. Bisa akrab lagi, main-main lagi, berteman deh. Gimana? Aku benci sama kamu, Intan. Aku benci. Aku berharap kau pergi dan gak tinggal di sini lagi. Tiara, salah aku salah kamu apa? Kamu pikir aja sendiri. Aku juga maunya kayak gitu, Tante. Tapi tadi Tiara juga bilang dia benci sama aku. Hei, kok belum tidur sih? Belum, Om. Ini tadi disuruh sama Mas Ardi buat tidur sekamar sama Tiara. Wah, bagus dong. Berarti bisa lebih akrab lagi sama Tiara ntar. Apa? Emang Intan nggak mau ya bisa lebih akrab lagi sama Tiara? Bisa main bareng, bisa seru-seruan bareng. Mau dong, Om. Nah, kalau gitu sekarang tidur sama Tiara. Om yakin kok pasti Intan sama Tiara bisa lebih akrab lagi. Udah, sana tidur. Ayo, nanti sahurnya kesiangan loh. Iya, Om. Aku ke kamar Tiara dulu ya. Tiara, makasih ya kamu udah mau tidur sekamar sama aku. Intan, asal kamu tahu ya, papa aku tuh yang nyuruh aku. Jadi aku terpaksa lah. Kalau nggak disuruh juga aku nggak bakal mau kali tidur sama kamu. Ini apa ya? Tidur. Malah berantem. Intannya berisik pak ngomong mulu, capek dengerinnya. Udah. Sayang. Ayo tidur. Tidur ya sayangnya. Ayo. Bobo ya. Good night. Ya udah. Kita tidur yuk. Siapa ya laki-laki yang ngomong sama Bunda di rumah sakit? Mereka pasti ngerencanain sesuatu.
Tapi apa alasannya Bu Rina sampai ngeracunin anaknya sendiri? Mirza kenapa tidur di sofa? Kenapa nggak tidur di kasur sama Maya? Mirza, Mas, Sardi. kamu kenapa nggak tidur di kasur? Kenapa nggak sama Maya? Ini Mas, Mas, aku itu lagi berantem sama Mirza. Tadi dia ngomong yang enggak soal mama. Oh, gini ya saya kasih tau Mir. Kita semua tumbuh dewasa. Rasa sayang kita, rasa cinta kita ke orang tua mungkin bisa berubah. Tapi rasa sayang orang tua, cinta orang tua nggak mungkin berkurang. Saya tahu, Mama mungkin terlihat egois, cerewet, nyebelin. Tapi saya yakin itu adalah bagian dari rasa sayang dia ke kita sebagai anak-anaknya. Anak-anakku itu polos dan naif. Rina itu lebih dari jahat. Dia busuk. Dia terus menyakiti semua orang baik dengan perkataan dan juga tindakannya. Dan kalian masih memaafkannya. Seandainya saja kalian tahu, Rina itu bukanlah ibu kalian yang sebenarnya. Aduh, aku kok jadi gatal-gatal kayak gini sih? Kenapa ya? Aduh, kakiku sakit. Aduh, sakit banget. Sakitnya. Aku harus minum obat. Siapa tahu bisa sembuh. Hilang sakitnya. Suara apa itu ya? Kedengerannya tuh suara dari kamar Oma. Sakitnya. Oma kayaknya kesakitan deh. Tapi kalau ntar aku masuk, aku takut. Aduh, sakitnya. Tiara, kaki Oma sakit, Tiara. Aku kasihan sama Oma. Oh iya, Papa ingetin, Oma lagi sakit. Kamu jangan gangguin Oma, ya? Biar Oma istirahat. Terus kata dokter, kalau dideketin, Oma bisa ketularan juga ntar yang deketin. Tiara, kaki Oma sakit, Tiara. Oma kenapa? Kaki Oma sakit, nak. Tiara. Oma berdoa aja sama Allah, pasti sakitnya hilang.
kamu. Pergi kamu. Pergi. Biar aku ambilin obatnya ya. Pergi. Tapi Oma, aku mau nolongin Oma. Gak perlu pergi. Pergi. Pergi saya bilang. Pergi. Ayo pergi. Pergi. Aku tadinya tuh pengen tolong Oma. Tapi Oma malah marah-marah terus sama aku. Pantesan aku gatal-gatal. Ternyata di kasur aku banyak semut. Tidur. Malah berantem. Mintanya berisik Pak, ngomong mulu. Capek dengerinnya. Udah. Sayang. Ayo tidur. Tidur ya sayangnya. Ayo. Bobo ya. Good night. Ya Allah, makasih. Tadi Mama dan Om Ardi ucapin selamat tidur sama aku. Semoga Mama dan Om Ardi selalu dalam lindunganmu ya Allah. Dan semoga Oma bisa cepat sembuh. Udah waktunya sahur. Ini makanan favorit kalian. Pasti kalian semua suka. Ya ampun Mas, ini soto kesukaan aku Mas. Masya Allah. Bi, kalau kayak begini, sotonya bisa habis cuma sama Naila doang. Dia marah kok sama soto, Bi. Mas, apa-apaan sih Mas? Nah emang iya. Kamu segede gini emang gara-gara apa? Soto. Itu suara Mama, Om Ardi, Tante Maya, Om Mirza, terus Bu Sri. Ah, kenapa ya mereka ketawa-ketawa? Sayang. Sayang, ya ampun. Mama baru aja mau bangunin kamu. Kamu makan dulu ya, biar nanti puasanya bisa full, oke? Iya, Ma. Udah, kamu makan yang banyak ya. Aku bahagia sekali melihat anak-anakku, cucuku, menantuku berkumpul seperti ini. Andai saja mereka tahu siapa aku, pasti akan lebih bahagia lagi. Tapi aku harus bersabar. Ada saatnya nanti aku akan bilang ke mereka setelah aku dapat bukti yang kuat tentang Rina. Bi, Ya, makan barengnya di sini, Bi. enggak usah Mas. Bibi di dapur aja, nggak apa-apa. Permisi. Nih, Mama potongin ya. Iya, Ma. Tiara. Ih, ngapain sih? Seharusnya kan aku yang duduk dekat Mama.